سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa sababul kadhibi, bermula sebab-sebab dusta atau bohong, yaitu iradatu jalbin naf'i, mengharap dan menarik kemanfaatan, wa iradatu tabdi darari, dan yang mengharap menolak bahaya. Li'anna al-insana, karena sesungguhnya manusia itu qad yara fil kadhibi, yang betul-betul melihat di dalam kebohongan, yang dilihat as-salamata, yaitu keselamatan, al-ajilah, yang cepat. Fayatihi, maka si pendusta memakai atau mendatangkan kebohongan itu. Wa yarofi sidqi, dan orang itu banyak melihat dalam kejujuran, ditaha sebaliknya dari banyak kebohongan. Fayatihi, maka mereka tidak memakai atau mendatangi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah sebab kenapa orang suka berdusta atau berbohong. Mereka mengharap mengambil manfaat instan daripada kebohongan itu akan selamat. Segera bohong dulu selamat, tapi sebentar selamatnya. Menolak bahaya dengan berbohong, segera mereka memakainya. Dengan berbohong itu sebentar selamat sebentar, tapi akibatnya luar biasa, bahayanya pun luar biasa. Sedangkan kejujuran itu sebaliknya. Falayatihi, maka akhirnya orang banyak tidak memakai kejujuran, karena biasanya kejujuran itu nampak betul-betul jujur itu perlu waktu. Orang akan menilai orang itu jujur perlu waktu. Bahkan kadang-kadang dengan jujur itu sakit dulu, hancur dulu, tapi akhirnya akan timbul kebaikan itu, walaupun permulaannya adalah sakit. Padahal apa kazib atau dusta ini kayaknya bagi orang yang terbiasa itu ringan saja, padahal dosa besar. Dalam pandangan kacamata tauhid, orang yang berdusta berarti dirinya tidak merasa diawasi oleh Allah. Masuk ke kamar sunyi seakan-akan ada orang tahu. Bila ada orang seakan-akan dia sudah sendiri. Padahal orang-orang yang beriman seharusnya tetap percaya tidak pernah sendiri. Seandainya dia tidak merasa dipandang oleh Allah, tapi hendaknya dia yakin kanan kiri dalam pundak kita ini adalah malaikat yang selalu mencatat dan mengkamera perbuatan kita. Orang bertauhid dan beriman itu. Padahal kejujuran itu, atau kalau kita membaca sejarah atau mendengar ilmu orang-orang alim dulu, Sayyidina Umar, Sidin itu memilih menantu Sayyidina Umar. Artinya hendak kepingin Sidin punya keturunan dari genetika yang bagus. Kalau bahasa orang Jawa
Nasabah tuh bibitnya, kan ada bobot ada bibit. Bobot itu nasab keilmuannya, bibitnya itu memang nasab dari keturunannya dipandang. Anak mencari menantu, Sayyidina Umar pertimbangannya atau kriteria yang harus diambil menantu tidak sulit. Sayyidina Umar berjalan ke pelosok-pelosok, bahasa waya ini belusukan. Jokowi itu belusukan, calon DPR belusukan, calon bupati belusukan ke pasar. Biasanya ada kampung-kampung. Sayyidina Umar pas sampai ke kampung di pelosok negeri, di pelosok desa kampung, masuk Sayyidina Umar kebetulan haus, lalu masuk ke satu rumah warga. Di situ Sayyidina Umar mau disuguhi minuman karena Sayyidina Umar haus. Minta sedikit, kalau ada banyak belum enak minum susu apa aja bahasa kita. Lalu ternyata ini orang yang punya rumah ini ada anak perempuan. Nah, waktu mamanya si perempuan tadi mau menyuguhkan air susu kepada Sayyidina Umar, rupanya mamanya ini mencampur air susu tadi dengan air biasa. Nah, dituang di gelas ya, separuh. Kan air susu dulu itu kan langsung air segar, susu onta itu kan ada susu kental tuh ada. Jadi susu langsung susu onta tuh. Rupanya oleh orang yang punya rumah tadi cuma separuh susu murninya, lalu separuhnya dituangi banyu biasa. Lalu anaknya menegur, oh ma, bahasa kita ngomong, jangan main dicampuri banyu, biar susu murni aja. Susu murni aja ada banyak juga, paling sedikit minumnya sama. Ayo biar jangan dicampuri banyu, biar susu murni aja. Karena si Din itu biasa minum susu murni walaupun sedikit. Jangan main diganti aja, biar ulun minum susu yang dia campur banyu itu ulun minum, lalu biar ulahkan susu yang murni untuk Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar mendengar Sayyidina Umar. Begitu mendengar Sayyidina Umar lalu disuruhkan diminum Sayyidina Umar. Mana anaknya? Ini anak lu, ini anak perempuan, ulun ambil menantu anaknya. Ayo. Jadi kadang-kadang Ika pegawai apa, S1 ke S2 ke S campur kan ada. Nah, cukup dilihat kejujurannya, dia dasar tulus dari hati yang paling dalam. Kada dilihat siapa-siapa, tidak perlu mendengar Sayyidina Umar mendengar. Masya Allah. Nah, itu mencari bibit yang bagus. Karena apa? Ada berdusta. Ada berdusta itu. Kemudian banyak susu dicampuri banyak biasa, dusta sudah. Sayyidina Umar membangun peradaban Sayyidina Umar. Sidin waktu ibaratnya jadi gubernur sekarang ini, ya, hanya pejabat dan biasanya naik kuda Sidin patroli keliling melihat kayak apa rakyat pun. Itu dilihati kudanya tuh belerang, lihat di belerangnya tuh, di kotoran kuda tuh dilatih ada campur gandum. Lalu sampai ke rumah bulik, setelah keliling patroli sudah selesai, bulik gandum. Betah orang lawan petugas dan tukang manggar kuda ini, kuda ini diberi makannya apa? Kan bahasa kita ini tuh bahan bakarnya, mobil dinas bahan bakarnya. Rupanya dari saya belajar tukang memberi makan ini tuan makanan kuda sampian ini 2,5 kilo gandum sehari. Ini pemborosan dari Sayyidina Umar. Ini anggaran negara, ini pemborosan. Aku kan hendak bilang kuda yang kutunggangi membebani negara bahan bakarnya atau makanannya 2,5 kilo gandum. Maka mulai sekarang carikan rumput aja di sini. Nah, di padang-padang kurma pokoknya cari rumput di sana atau kudanya dibawa ke kebun sana, jangan dikasih jatah makan anggaran negara. Yang pejabat baiknya itu mobil mewah, ada
ada tunjangan apa, tunjangan sini, tunjangan bini, tunjangan anak, pergi ke keluar kota macam dan sebagainya. Cuman harus Sayyidina Umar membangun peradaban yang luar biasa, kejujuran Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu berkaramat jangan nyawa ini. Pernah orang Yahudi hendak membunuh Sayyidina Umar, pernah. Sayyidina Umar kelaparan, naik kuda habis keliling motor-motor kelaparan, sidin guring di atas pasir. Ayo, seorang khalifah, seorang gubernur, bahasa kita seorang presiden, guring di atas pasir. Pas ketahuan orang yang menimpa, ini orangnya nak galak dia, aku bunuh aja orangnya. Sekalinya orang Yahudi sudah mengurus pedang menebas bulunya orang Sayyidina Umar, keluar dari bawah tanah yang diguringi Sayyidina Umar itu apa? Harimau 2 ekor sekaligus langsung orang yang dibuka bisa sahinya oleh harimau yang ada yang keluar dari balik tempat tidurnya Umar, yaitu pasir tadi. Kenapa? Karena kejujuran sendiri, karena keadilan sendiri. Nah dulu kan sebelum Sayyidina Umar kalau orang salah pakai hak aja langsung hukum ini, hukumnya hukum ini. Begitu Sayyidina Umar lalu ada pengadilan. Ayo siap membela, yang dituduh jangan langsung iya aja, mana buktinya, siap membela, siapa yang hendak ibaratnya naik banding bahasa ini. Nah ayo apa itu dimulai dari Sayyidina Umar. Itu hebatnya Sayyidina Umar membangun peradaban yang dipakainya adalah kebenaran dan kejujuran. Sampai banyak orang perang tuh, orang perang itu semenjak Sayyidina Umar itu menjabat, ditakoni bini-bininya tentara-tentara bahasa Jawa ini, ditakoninya, didatangi, wahai istri-istri para prajurit yang suaminya sekarang ke medan perang fisabilillah, ujar Sayyidina Umar, kami ditinggal suami perang itu sabarnya berapa bulan? Ujar Sayyidina Umar menakoni, sekalinya ujar istri-istri daripada prajurit perang fisabilillah ini melawan orang-orang kafir, jawabannya kami bersabar 2 bulan. Kalau lebih 2 bulan kami kada sabar. Kalau lebih 3 bulan habis sama sekali kesabaran kami. Ujarnya, artinya kerinduan seorang istri ditinggal suaminya perang itu rata-rata sabar 2 bulan aja. 3 bulan tuh kalau sudah ada tahan menahan kerinduannya, sampai 4 bulan hilang kesabarannya, bisa menyusul kami. Ujarnya. Nah semenjak itu oleh Sayyidina Umar maka dibikin prinsip, dibikin peraturan, bila ada peperangan prajurit 4 bulan suruh balik lagi. Sampai di negara-negara lain maka peraturannya itu. Jadi kehebatan Sayyidina Umar dalam membangun peradaban. Termasuk adalah kejujuran. Amun di Mesir itu ada namanya Syekh Abul Uyud. Abul Uyud seorang guru besar, seorang wali. Tangan si ini bisa mendeteksi bila makanan ini haram atau halal. Ya ada orang tamu membawa mangga, kamu bawa mangga sekarang, lalu sudah disuguhkan oleh orang-orang rumah sahabat ini hendak mengambil mangga oleh-oleh orang tadi, dicapai sedikit itu di tangan telunjuk sedikit itu keluar banyak kayak jarum suntik mencurah-curah. Ujar sahabat itu, wah curiga ini sampai dari mana dapat mangga ini banyak banget. Maka kono-kono dari mana nih sampai dari sana? Loh, kenapa Pak Kiai bahasa kita ya? Kenapa menurutnya? Ini saya merasa ini mangga adalah mangga haram. Entah itu dari dapat mencuri atau menipu atau mengambil, pokoknya ini mangga adalah haram. Saya tidak mau makan. Akhirnya tamunya mengaku ini mangga orang di rumah panen, tapi kami kada pernah diberi sama sekali di sini. Akhirnya pas malam kami menaiki pohonnya, ambil lalu bawa ke sini. Ya kenapa? Karena dibawa ke sini dia sini. Membawa oleh-oleh pada guru menunjukkan mangga.
mendeteksi. Amun sidin mau mengikuti duit ini haram, maka demi sidin karena sidin mencurang kencur. Nah, ini duit haram nih di sini. Ada aku jangan. Oh, jangan kita basic itu nyaman mendeteksi ya. Ada duit yang minuman yang jabai itu, nah haram nih di sini. Itu dari mana sumbernya? Kejujuran. Jadi orang yang jujur diberi karunia oleh Allah. Diberi karunia oleh Allah, macam-macam karunia. Wadorul kadibi dan bahayanya dusta atau bohong, yaudu ila sahibihi, kembali kepada yang berbuat. Kebohongan itu akan kembali buahnya atau bahayanya kepada yang berbuat. Fayuh tak mau, maka dia akan terhina. Watadi usifatu bihi, dan dia akan hilang orang kepercayaannya lawannya bila orang berdusta. Jadi satu ini akan terhina, pelan-pelan akan terhina. Lalu hilang kepercayaan seseorang itu otomatis. Ada kawan kulit ada kawan kita ada lari dari itu. Amun kita memang berdusta. Satu akan terhina, dua orang akan hilang rasa kepercayaan orangnya. Terus, wa yustardalu fid dunya, dan dia akan terhinakan juga kehidupannya di dunia, dibilang rendah oleh orang di dunia. Wa yu'aqabu fil akhirati, dan dia akan disiksa nanti di akhirat. Jadi sedang dianggap apa namanya berdusta itu dosa biasa. Mengeracakan terus jadi dosa banyak juga. Hari-hari dosa. Wa ya'udu ila ghairi sahibihi, dan di samping kembali kepada yang berdusta juga akan kembali ghairi sahibihi, pada orang lain. Jadi bahayanya yang berdusta dapat bahaya juga, lawan orang lain bahaya juga. Kenapa li'anal kadzdzaba ya'idu ghairu khairan? Karena li'anal kadzdzaba, orang-orang yang berdusta itu berjanji kepada yang lain adalah janji kebaikan. Summa yuhliku, tapi dia mengingkarinya. Nah, kan nanti dikabutinya dapatannya juga. Nah, limbahnya gimana? Nah, berdusta dapat terhina, hilang kepercayaan di dunia, di akhirat dapat siksa. Nah, didustai mah, yang didustainya dia juga kecewa, sakit hati, berjanji sekali akan datang. Ini kelihatan orang, nah, berjanji bujur-bujurnya amanah, ulun dirancangnya, ulun hendak kepada pian yang berapa pian ada di rumah, rancangan itu. Aja pagi jam 8 insya Allah ada di rumah, rancang jam pagi itu, sore ada di rumahnya. Ini dia, besok jam 8 tunggu jam 8. Kami setengah 8 ini gak ada kemana-mana sudah. Jam 8 gak ada datang, setengah 9 gak ada datang, jam 9 gak ada datang. Nah, orang menelpon tentang ini kami kada wani keluar apa pantang, kami mah berjanji menghadang orang. Nang berjanji mah leha-leha namanya. Jam 11 telepon, bro gimana pian, udah dibuka papian? Aku bertasmiah di luar. Mah apa kamu berjanji? Biar jadi jam berapa? Ini pang tentu yang mau. Nah, rancang barangnya itu. Tapi biasanya sudah hari-hari sudah. Nah, artinya apa? Sudah itu berjanji. Hanya berdusta, hanya ketika orang akan percaya lagi. Apalagi kan orang urusan bisnis ini sebenarnya pun kadang menjaga kualitas dan sebagainya. Nah, janjinya mamanya ayo di atas jam sekian mamanya sekarang dia tunggu kan dia bah biar baik barangnya, biar orangnya baik lain aja gitu. Seharian itu kan ada pegawai lagi ya. Nah, itu kelihatan orang jangan dianggap sepele lagi. Orang akan hilang kepercayaannya dan berdosa, dapat siksa di neraka dan sebagainya. Nah, diajar Nabi, kenapa
Biar makan tangan kiri, tangan kanan dulu sakit. Padahal tangan kanan gak ada sakit. Ikan dan rambut, ikan ketulahan dan lain sebagainya. Ayo makan tangan kanan. Mana makan tangan itu sudah ada awal lagi. Nah, langsung disetruk kan. Waktu zaman Nabi itu. Nah, itu hati-hati banget. Apalagi orang-orang soleh di sana banyak wali-wali di sana dia dikerambuti dia, disambati dia, tapi Allah kadang mau dia. Ya Allah, an-nasu ya Allah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Menyakiti manusia, menyakiti Allah. Berurusan dengan manusia, berurusan dengan Allah. Orang akan membalas, Allah membalas. Nah, itu. Lalu apa jasnya? Batang kasirun nafsahu lil khaybatir rajaihi. Maka orang yang dikhianati atau diingkari tadi, batang kasirun nafsahu, pecah hatinya, artinya susah, sakit hati. Nah, lil khaybatir rajaihi, karena yang diharap-harapkan ternyata mendustainya. Wali annahu yastakhilul ghibah, dan karena sebab dusta itu bisa menimbulkan mudah berbuat ghibah. Orang biasa berdusta ya. Wan namimah, dan adu domba. Fayamatun nasa bisa babidalika ala tabaghudi, maka bisa menimbulkan di antara manusia sebab dusta itu apa? Ala tabaghudi, yaitu bermusuh-musuhan wa tahassuni. Bisa marah-marahan, bersesangitan, akhirnya bermusuh-musuh sebab berdusta. Itu akhlak Rasulullah luar biasa. Sidin jujur, sampai-sampai orang kafir nih, saking sidin itu dapat dipercaya. Orang kafir nih, orang kafir ada beriman lawan Nabi, tapi umumnya hendak pergi jauh, pulang kampung kemana, orang kafir nih tetangga-tetangga Rasulullah ini menitipkan barang kepada Nabi. Nah, Muhammad, aku titip kotala. Nah, aku titip ini gandum, aku titip ini, titip kurma, titip ini. Padahal orang ada iman, ada Islam, tapi Rasulullah dipercaya baik oleh orang kafir atau karena kejujuran sendiri. Maka disebut al-amin. Wa kafal katiba madammatan qaulullah azza wa jalla innama yaqaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Dan cukuplah berdosa itu apanya yang tercelanya, cukuplah dengan dusta itu tercela sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaqaril katiba, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta alladzina la yu'minuna bi ayatillah, mereka lah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Orang yang tauhid kuat itu bisa menyokong orang aku tak berdusta dan aku kuat. Yang di makam Muraqabah, ini di dalam hatinya diisi bisikan wirid, di dalam hatinya 3 perkara. Wa wallahu ma'i, Allahu nafirun ilayya, wallahu syahidun bi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Inilah wiridnya Abdullah bin Sahal al-Tustari tatkala beliau suruh hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3 ini diberitakan dia. Allah bersamaku, Allah melihat memandangku, Allah melihatku, menyaksikanku. Syahidi, Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Itu dia. Sampai betul-betul tertancap mengkristal di hati bahwasanya aku tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena Allah, bahwa Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahul nadiri, Allah memandangku. Maka pandangan Allah tidak terbatas dan tidak bisa terhijab apapun. Nah, inilah yang kita harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, pada anak buah kita, disiplin murni tanpa diawasi, tapi merasa diawasi oleh
Kita diisi anak kemudian tanamkan kayak itu biar duit sampai meja ada, di dapur ada, di ruang tamu ada, di kamar ada, duit umpamanya ada maunya ambil. Kenapa? Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Itu berarti keluarga. Kamu di hadrat maut sana mulai akal mau umur 7 tahun naik ke atas 8 tahun ini sudah betul-betul ditanamkan itu. Ingatkan Allah tuh selalu bersama kita. Allah tuh memandang kita, hati kita, zahir kita dipandang Allah dan disaksikan oleh Allah. Jadi kita tidak pernah sendiri. Nah ini menunjang orang takut tak berdusta. Kenapa? Itu menimbulkan sifat malu. Bila orang itu menimbulkan sifat malu. Malu tuh, jangan karena mendustai orang masuk kamar mandi itu hendak kita membuka selawat malu. Kenapa? Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Karena jadi kita membuka selawat mandi bahasa saya selawat-selawatnya kenapa? Sumpah selawat. Itu namanya orang muraqabah. Sembahyang kita disuruh kayak itu. Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah memandangku. Walaupun kita kadang-kadang memandang Allah. Ada awal kita memandang Allah secara kasat mata. Kemudian ada orang memandangkan nampaknya Tuhan, ampun dan itu dosa. Ini ada kalau nampaknya Tuhan itu ada melihatnya, itu jangan dipercayanya. Itu aliran sesat bilang itu. Memandang itu kan dua, memandang dengan mata kepala, memandang dengan mata hati, mendengar dengan telinga, mendengar dengan hati. Ayo, melihat atau merasa dengan kulit, dengan tangan, merasa dengan hati. Ada dua. Maka pemandangan kita dikatakan kita kadang awal melihat Allah. Di dalam ibadah ini sebenarnya kadang awal melihat Allah, karena Allah memang gaib. Kadang awal melihat pandangan mata. Harus kita tolak. Kalau ada orang yang biasanya bertawid wujud dan nampaknya Tuhan melihat apa sebagian dua, masya Allah. Nabi Musa, kelas Nabi Musa, sejarah Nabi Musa ya Rob, ulun hendak melihat pian, nampak akan pian, wujud pian nampak akan ulun hendak melihat pian. Apa jawaban? Lantaroni, innaka lantaroni, engkau tidak akan melihat aku wahai Musa. Maka lihatlah gunung itu. Bilanya gunung itu kau melihat gunungnya masih utuh, engkau akan melihat aku. Ternyata begitu Allah tajali kepada gunungnya hancur, Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Berarti Allah kadang-kadang memandang dengan mata batin. Iya, mata batin. Orang yang merasa diawasi Allah, dipandang Allah, disaksikan Allah, bila merasa kayak itu terus akan dibuka hijab oleh Allah, memandang dengan mata batin. Itu. Yang kita kamar mobil harus bayar bandingkan baru ada waktunya, apalagi hendak melihat dalam mata batin. Minimal pun kita kadang awal melihat Allah dengan mata batin kita. Minimal kita merasa dilihat Allah, wajib itu sudah dilihat kita, dan pandangan Allah tembus ke hati kita. Allahu Akbar, hati hujan terus hati padahal sebagian Tuhan itu. Allahu Akbar. Apa-apakah sebagian subuhnya sebelum aku jalan malam ini, beninginnya ini subuhnya ini, pagi ini sebagian mahayal banget. Jadi buah daripada merasa diawasi oleh Allah itu rasa malu yang luar biasa. Rasa malu berdusta, malu ada berkhianat, malu ada kelihatan aurat kita kan malu. Jangan masuk kamar kayak kunci, mati lampu, masuk kamar mandi kadang cuma mandi ambil itu orang kadang merasa dewasa Tuhan itu. Orang wali ini di kamar mandiin dapat ilham. Kenapa? Tafakurnya. Jadi orang yang wali di kamar mandi duduk, Allah ini bersamaku, Allah melihat aku, Allah menjagaku, dan Allah menolongi aku. Makanya
ngajar guru bahari sampai membuka luang buri itu namun kadang ditolongi Allah. Kadang Allah kata, nah pandangan wali itu sampai kadang yang mata ini ada yang dipikirkan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Hasil daripada ini orang Allah merasa diawasi oleh Allah, merasa malu, lalu dalam hatinya akan yang menyaksikan apa kebaikan Allah pada diri seseorang. Hanya berdusta malu juga. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam idza kadzabal abdu kadzabat kibatan taba'ada anhul malaku mailan min naqli ma ja'a. Ujar Rasulullah, tak kala seorang itu berdusta, maka malaikat rahmat langsung menjauh 2 mil. Dan kita kan malaikat rahmat terus. Kita guru-guri malaikat rahmat, kita makan malaikat rahmat, kita guru turun kada ada malaikat rahmat yang menjaga kita, sambung masukkan ke hidung dan telinga, apa-apa kan diganggu, ada malaikat rahmat. Maka sekali kita berdusta, malaikat rahmat 2 mil buka. Apa alasannya? Alasannya dari sini minat majabi, karena basicnya bau untung orang yang berdusta itu sampai bukanya 2 mil. Hanya karena keciuman baunya. Jadi kita tidak merasa dia berdusta biasa bau badan. Jadi dulu ada orang wali diberi Allah keistimewaan awal melihat apa buruk dan adanya hati seseorang. Karena apa? Keburukan yang disimpan di hati itu bau. Begitu keluar rumah berpapasan orang, karena kami bau ini sedang jadi standar orang di hati. Lewat lagi, bau benar. Lewat lagi, sehari sih malamnya sih mau ngajak Allah, ya Allah, ulun jangan diberi kawanan model kayak ini, kada tahan mencium bau orang. Pertekanan anak-anak harus ada baunya, hatinya masih polos, nyaman, terkumpul di majlis kayaknya, sidin masuk, bau macam-macam di sini. Malamnya sidin mau ngajak Allah, ya Allah jangan diberi kawanan kayak ini, terserah biar anak saya aja ulun kada tahan. Nah, jadi berdusta itu bau. Karena timbul dari hati yang bau, keluar menuntung pun bau juga. Karena apa? Di dalam hati itu ada 2 lubang. Bisa sudah dijawab oleh hati sudah. Di dalam hati ada 2 lubang. Cuma lubang